Welcome to 1% Literasi. 3 tokoh sejarah Kekaisaran Mongol dalam cerita kembalinya Pendekar Raja Wali. Dalam cerita silat kembalinya Pendekar Raja Wali, ada 3 tokoh sejarah nyata yang memang hidup dan ditampilkan dalam karya fiktif novel silat Jin Yong. Yang pertama tentu saja Kubilai Khan yang dikenal sebagai legenda sang penguasa terbesar dalam sejarah. Kubilai Khan lahir pada tanggal 23 September tahun 1215, dan meninggal pada tanggal 18 Februari tahun 1294. Sebagai putra dari pasangan Tolui dan Sorhotani Beki, ia adalah cucu dari Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol. Dalam sejarah masa lalu Kekaisaran Mongol, Kubilai Khan adalah pendiri dinasti Yuan dan sosok penguasa legendaris. Kewenangannya mencakup lebih dari separuh wilayah Asia dan 1/5 luas area dunia. Dia mewarisi obsesi untuk menguasai dunia dari kakeknya, Genghis Khan, sang penakluk dari Mongolia. Tetapi tidak seperti sang kakek, Kubilai Khan menjadikan China, bukan Mongolia, sebagai pusat untuk mengendalikan kekuasaan. Bermodal kekayaan China yang besar, dipadu dengan kekuatan militer dan kelihayannya dalam memimpin pemerintahan, dia menciptakan kekaisaran terbesar di dunia setelah tumbangnya Romawi, sekaligus meletakkan dasar bagi negara adikuasa China modern. Khan Agung Kekaisaran Mongol ini kemudian melipat gandakan kekuasaannya, memperlebar cengkeramannya ke China hingga Irak, ke Siberia sampai Afghanistan. Ia juga menginvasi Jepang, Vietnam dan Kamboja, Tibet dan Thailand, Burma, serta pernah pula berusaha menundukkan tanah Jawa karena Raja Kertanegara menolak untuk tunduk, dan memperlakukan utusan Mongol seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal inilah yang membuat Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kertajaya. Dalam cerita fiktif kembalinya Pendekar Raja Wali, Kubilai Khan tampil saat menjamu Guo Jing, Yang Guo, Hakim Roda Emas dan 4 pendekar Mongol lainnya. Kubilai Khan menawari Guo Jing untuk bergabung menaklukkan kerajaan Song, tetapi Guo Jing menolaknya. Yang kedua adalah Mongke Khan. Mongke Khan lahir tanggal 10 Januari tahun 1209 dan meninggal tanggal 11 Agustus tahun 1259. Mongke Khan adalah Khan Agung keempat dari Kekaisaran Mongol. Ia adalah Khan Agung pertama dari garis keturunan Tolui. Mongke Khan adalah saudara dari Kubilai Khan. Di bawah pemerintahan Mongke Khan, bangsa Mongol menaklukkan Irak dan Suriah, serta kerajaan Nanzhao wilayah Vietnam dan Laos pada waktu Wali. Mongke Khan beberapa kali menyerang kota Xiangyang. Penaklukan kota Xiangyang di bawah pimpinan Mongke Khan adalah tahap akhir bagi bangsa Mongol untuk menguasai seluruh Tiongkok. Sayangnya Mongke Khan gagal karena terbunuh oleh Yang Guo dalam pertempuran kota Xiangyang, dalam cerita fiktif karya Jin Yong. Yang ketiga adalah Ye Lu Chucai. Ye Lu Chucai lahir pada tahun 1189 dan meninggal pada tahun 1243. Ia merupakan salah satu penasehat kepercayaan Genghis Khan yang banyak memberikan kontribusi dalam penaklukan bangsa Mongol, terutama terhadap Tiongkok. Berkat sarannya untuk memungut pajak dan memanfaatkan tenaga rakyat yang ditaklukkan,
Tiongkok terhindar dari kebuasan pasukan Mongol yang biasanya melakukan penjarahan dan pembantaian di daerah-daerah pendudukan oleh putranya Ogedei Han. Di bawah pemerintahan Han baru ini Yelu Chucai tetap dipercaya menjadi penasehat. Ia berjasa mengkonsolidasi putra-putra Genghis dan para pejabat untuk tetap kompak dan setia pada Ogedei. Tahun 1232, ketika ibu kota Jin, Kaifeng, jatuh, para jenderal Mongol termasuk Subutai sudah berencana membumi hanguskan kota itu dan membantai populasi di sana. Yelu Chucai segera membujuk Ogedei untuk mencegah tragedi lebih lanjut. Ia menekankan bahwa tujuan perang adalah mendapatkan tanah dan rakyat, adalah kesia-siaan belaka mendapatkan tanah tapi tanpa sumber daya manusianya. Maka Ogedei pun menurunkan perintah yang melarang pembantaian penduduk dan tawanan perang selain dari klan Wanyan, keluarga kerajaan dinasti Jin. Dengan demikian 1.470.000 jiwa penduduk Kaifeng saat itu selamat dari pembantaian. Yelu Chucai muncul dalam novel silat karya Jin Yong, Kembalinya Pendekar Raja Wali. Ia diceritakan mempunyai seorang putra, Yelu Qi dan seorang putri, Yelu Yan, yang menjadi sekutu tokoh protagonis Guo Jing. Keduanya adalah tokoh fiktif yang tidak pernah ada dalam sejarah.